Jauh sebelum agama-agama besar hari ini membentuk dunia, sebelum gagasan mengenai surga, neraka, malaikat, iblis, hari pembalasan, dan kiamat berada dalam narasi moralitas manusia, di masa di mana agama-agama lain menyembah banyak dewa dan ruh sekitar 3.500 tahun yang lalu, agama yang menyembah satu Tuhan dan mengajarkan kebaikan muncul sebagai salah satu agama paling berpengaruh dalam sejarah. Agama itu adalah Zoroastrianisme. Banyak menganggap bahwa Zoroastrianisme atau tokohnya Zoroaster adalah agama penyembah api, seolah-olah simbolisasi teologis ini dianggap orang-orang sebagai tuhannya agama ini. Tapi ini salah besar. Api di dalam agama ini adalah simbol kemurnian, keteraturan, dan kebenaran yang sebenarnya sangat kompleks dan filosofis yang akan kita bahas nantinya. Agama ini sangat berpengaruh karena dari sinilah muncul gagasan-gagasan mengenai konsep surga dan neraka, kebangkitan, Mesias, perang di akhir zaman, dan yang lainnya. Atau setidaknya yang pertama kali kita tahu menggagaskannya. Hari ini Zoroastrianisme terdengar seperti sebagai hal yang lampau, hal yang kuno yang berdiri di pinggir sejarah. Walaupun masih ada orang yang menganut agama Zoroastrianisme hari ini, tentu itu tidak semegah dulu, di mana dulunya dikatakan bahkan Cyrus yang Agung, Darius, dan Xerxes adalah seorang Zoroastrian. Dan pada masa itu juga, agama ini menjadi salah satu agama terbesar di zamannya. Zoroastrianisme membentuk legitimasi kekuasaan, berdiri di tengah institusi, kelas pendeta, hukum negara, dan konflik dengan agama lain, menentukan semua kegiatan manusia tentang mana yang dikehendaki dan mana yang tidak. Dan di video kali ini, kita akan mencoba untuk menjelaskan Zoroastrianisme mulai dari dunia sebelumnya, kemunculan Zarathustra, ajaran-ajarannya, dan juga pengaruhnya yang sangat luas dalam ajaran-ajaran teologi dan bahkan filsafat, terutama mengenai etika, jiwa, kebenaran, dan realitas itu sendiri. Dan juga sejarah penyebarannya mulai dari Kekaisaran Achaemenid, Kekaisaran Parthian, Kekaisaran Sasania, sampai nantinya keruntuhannya dan apa yang tersisa darinya. Zoroastrianisme lahir di dunia Indo-Iran, sebuah akar kebudayaan besar yang pada masa awalnya masih berdekatan dengan tradisi Veda di India dengan warisan bahasa, narasi, ritual, dan dewa-dewa yang memiliki kemiripan satu sama lain. Bangsa Indo-Iran adalah cabang dari rumpun Indo-Eropa yang kemudian berkembang ke dua arah besar. Sebagian bergerak ke wilayah India dan melahirkan tradisi Veda, sementara sebagian lainnya membentuk dunia Iran kuno. Inilah sebabnya mengapa bahasa Sanskerta Veda dan bahasa Avesta di Iran memiliki banyak kedekatan, dan mengapa agama Veda awal serta agama Iran kuno memiliki sejumlah unsur yang mirip. Dalam dunia Iran kuno ada Hauma yang dipakai dalam ritual keagamaan, mirip dengan Soma yang digunakan dalam Veda. Dalam tradisi Veda ada Mitra, dewa perjanjian, keteraturan, dan hubungan sosial. Dalam dunia Iran ada Mitra, figur ilahi yang menjaga perjanjian dan keteraturan juga. Ritual api juga hadir dalam dua dunia ini. Di India Veda, api memiliki peran besar dalam persembahan kepada para dewa. Di Iran, api adalah lambang kemurnian, terang, dan kebenaran. Sama juga seperti India, Iran kuno juga memiliki banyak dewa, roh, dan entitas suci yang dihormati. Para pendeta menjaga ritual, menyanyikan himne, mempersembahkan korban, dan mengatur hubungan manusia dengan dunia ilahi. Agama pada saat itu juga dekat dengan kehidupan tribal, di mana agama mengatur perang antar kelompok, melindungi ternak, menyuburkan tanah, memakmurkan keluarga, memperkuat raja, dan juga berpengaruh dalam sebaliknya. Dan di masa inilah Zarathustra yang membawa Zoroastrianisme muncul. Zarathustra sering dibicarakan sebagai tokoh paling penting atau pendiri agama Zoroastrianisme ini, mirip seperti Muhammad dalam Islam, Musa dalam Yudaisme, atau Yesus dalam kekristenan. Dalam tradisinya, Zarathustra memang dilihat sebagai penerima wahyu dari Ahura Mazda, Tuhan pencipta dan sumber segala sesuatu dalam ajarannya. Tapi ketika masuk persoalan sejarah jadi rumit. Waktu hidupnya tidak ada konsensus mengenai kapan Zarathustra hidup. Ada yang menempatkannya sangat tua, sekitar 1500 sebelum Masehi, dekat dengan Indo-Iran awal. Ada sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, ada yang abad ke-6 sebelum Masehi dalam pembacaan Yunani, berdekatan dengan Cyrus Agung dan Kekaisaran Achaemenia. Ini jadi masalah karena kita tidak pernah tahu apakah dia itu pembangun agama kuno, penyair suci dunia pastoral, atau figur religius yang dekat dengan pembangunan Kekaisaran Persia. Sumber utama yang kita miliki adalah Avesta, kumpulan teks suci Zoroastrianisme. Namun Avesta sendiri bukan satu kitab yang lahir sekaligus, tetapi kumpulan teks dari masa yang berbeda-beda, diwariskan secara lisan dalam waktu yang panjang.
panjang, lalu disusun dan dipertahankan dalam tradisi keagamaan Zoroastrian. Di antara bagian-bagian Avesta, teks yang paling tua dan paling dekat dengan suara Zarathustra sendiri adalah Gathas, himne-himne puitis yang dikatakan ditulis atau dilisankan olehnya. Gathas dinisbahkan kepada Zarathustra yang kita dapati di dalamnya memiliki ciri-ciri linguistik yang dekat dengan 1500 sebelum Masehi, yang membuatnya sezaman dengan Rig Veda dalam budaya Veda di India, dan menjadikan Gathas sebagai salah satu literatur religius dan filosofis dalam sejarah, dengan metafora yang digunakan di dalamnya berisi kuda, ternak, gembala, jiwa sapi, dan yang lainnya yang dekat dengan masyarakat pastoralis, yang kehidupan utamanya bergantung pada penggembalaan dan bersifat nomaden, karena perlu memindahkan ternak dari satu tempat ke tempat lain. Dalam tradisi religiusnya, Zarathustra dijelaskan sudah menjalani pelatihan religius sejak kecil, meninggalkan rumah sekitar usia 20 tahun untuk mencari kebenaran. Jiwa sapi meratap kepada kalian, untuk siapa kalian membentukku, siapa yang menciptakanku, kekerasan, penjarahan, dan kebuasan telah menindasku. Begitu pula penghinaan dan kekuatan brutal. Aku tidak memiliki penggembala lain selain kalian, maka siapkanlah bagiku kebaikan padang penggembalaan. Dalam Gathas, The Chaos Lament atau ratapan jiwa suci, menulis bahwa jiwa sapi mengeluh karena dunia yang dia tinggali dikuasai oleh kekerasan, penindasan, penjarahan, dan kemarahan. Jiwa sapi adalah simbol dari kehidupan yang lemah dan perlu dilindungi. Dia meratap karena tidak memiliki perlindungan dari semua kengerian ini, yang disebut sebagai druj, yaitu dusta, kekerasan, egoisme, dan kekacauan. Ini bisa dijelaskan sederhananya, bagaimana kebenaran atau kehidupan seolah-olah tidak memiliki pembela, mengapa ritual malah dijadikan untuk menindas, mengapa hewan dan manusia yang lemah menjadi korban, dan agama lama dirasa tidak cukup untuk menghentikan kekerasan itu terjadi di zaman itu. Dan di masa inilah sesuatu yang dramatis mengubah hidup Zarathustra. Dikatakan bahwa selama festival musim semi, ketika Zarathustra pergi turun ke sungai untuk mengambil air, dia tiba-tiba mendapat penglihatan intens tentang cahaya. Kemudian suatu makhluk bercahaya yang disebut Vohumana, tujuan baik atau pikiran baik, berbicara kepadanya. Zarathustra diberi semacam wahyu, di mana kebenaran tentang realitas dan cara kerjanya diungkapkan kepadanya sebagaimana adanya. Dan dari wahyu inilah sebuah pembalikan terhadap peradaban terjadi. Kemunculan Zarathustra dipercayai mereformasi warisan religius Iran kuno. Dengannya juga dikatakan terjadi pembalikan istilah Deva yang sebelumnya dipandang sebagai dewa yang harus disembah menjadi dewa palsu atau makhluk destruktif yang penuh dengan kekacauan. Asura atau Ahura yang dalam pandangan Veda saat itu dipandang sebagai lawan dari para dewa berubah menjadi figur ilahi yang merupakan satu-satunya pencipta dan sumber tertinggi dari kebenaran, kebijaksanaan, dan keteraturan moral. Ini bisa dibaca seperti Zarathustra melihat cukup banyak hal yang tidak sesuai dengan agama lama yang menyembah para dewa yang menurutnya membawa dusta, kekacauan, kekerasan, dan kesesatan, dan mereformasinya dengan menjelaskan Tuhan yang satu sebagai satu-satunya sumber kebenaran, yang sebenarnya tidak terlalu sama dengan monoteisme Abrahamik yang kita pahami saat ini. Nanti akan kita bahas jelasnya. Secara teologis, Ahura Mazda sering dipandang agak setara dengan Tuhan monoteistik dalam agama Abrahamik, baik itu Yahudi, Kristen, dan Islam, di mana Tuhan dipandang sebagai satu-satunya pencipta, sumber alam semesta, dan juga pemeliharanya. Namun dalam pembacaan filosofis, Ahura Mazda justru dibaca sebagai kebijaksanaan tertinggi, mirip dengan the good atau kebaikan tertinggi dari Plato dalam tradisi Yunani. Ahura Mazda sendiri secara literal berarti Tuhan yang bijaksana, yang ketuhanannya tidak didefinisikan melalui kekuatan fisik, perang, atau dominasi seperti dewa sebelumnya yang dibayangkan sebagai raja langit, penguasa badai, penakluk perang, atau penguasa alam, tapi justru pada kebijaksanaan yang lebih abstrak. Makna filosofisnya sendiri adalah realitas memiliki struktur moral, ada kebijaksanaan yang menentukan mana yang baik dan mana yang salah, yang berarti dunia dari awal memiliki arah, hukum, dan keteraturan yang berakar pada Ahura Mazda. Keteraturan itu disebut sebagai asya. Ini membuat masalah keteraturan dalam moral manusia seperti jangan berbohong atau jangan mencuri bukan cuma masalah sosial atau kemasyarakatan, tapi juga masalah kosmis atau alam semesta itu sendiri. Ketika manusia berpikir benar, berkata benar, dan bertindak
tidak benar, berarti dia sedang menyelaraskan diri dengan struktur terdalam realitas, dan jika sebaliknya terjadi, dia berpikir salah, berkata salah, dan bertindak salah, dia berpihak kepada Druj, yaitu kekacauan, dusta, dan pembusukan dunia. Munculnya Ahura Mazda membuat dunia sebagai sesuatu yang bisa dipahami. Ada perbedaan mengenai yang benar dan yang salah. Ada alasan mengapa kebaikan lebih tinggi daripada kejahatan, dan dengan itu melahirkan sesuatu yang pada saat itu sangat revolusioner, di mana hubungan dengan Tuhan atau alam semesta berpusat pada pilihan moral. Manusia dinilai berdasarkan pikiran, perkataan, dan perbuatannya, bukan lagi dari upacara, ritual, atau persembahan-persembahan saja, yang meskipun masih ada dalam Zoroastrianisme juga. Yang paling radikal dari ini adalah menjelaskan bahwa manusia sebenarnya memiliki kehendak bebas. Jika dunia adalah perang antara prinsip Asya dan Druj, kebenaran dan dusta, maka manusia berarti bukan boneka para dewa yang hanya memihak kelompok yang berkorban kepadanya, tapi manusia bisa berpihak entah itu pada yang benar atau pada yang dusta, pada keteraturan atau pada kekacauan, yang membuat manusia memiliki semacam bobot kosmis dalam semua yang keluar darinya, baik itu pikiran, perkataan, dan perbuatan. Druj atau dusta dan kekacauan dalam ajaran ini adalah jalan dari Angra Mainyu, semacam lawan dari Ahura Mazda, yang merupakan personifikasi dari destruktivitas, prinsip penghancuran, kekacauan, dan permusuhan terhadap kebaikan. Darinya lah Angra Mainyu, kekuatan destruktif itu muncul. Wahyu yang didapatkan oleh Zarathustra diabadikan dalam Gathas dalam bentuk puisi lagu, yang pada saat itu, atau mungkin sampai saat ini, adalah cara yang paling jujur dalam menyampaikan kebenaran eksistensial dengan jelas. Di dalam Gathas, kita menemukan suara seorang manusia yang berbicara kepada Ahura Mazda, mempertanyakan dunia, menyerukan kebenaran, menolak para pendukung dusta, dan berusaha membangun kehidupan berdasarkan Asya, kebenaran. Pembukaan paling awal dari Gatha pertama atau lagu yang dinisbahkan kepada Zarathustra, di mana ia berkata dengan penghormatan kepadanya, dengan tangan terentang, pertama-tama aku memohon kepadamu, wahai Mazda, untuk memperoleh dukungan dari roh suci melalui Asya. Aku memohon agar semua tindakanku dilakukan dalam kebenaran melalui kebijaksanaan dari pikiran baik, sehingga engkau berkenan kepada jiwa sapi. Kita sudah belajar mengenai Ahura Mazda dan Asya sebagai prinsip kebaikan. Begitu juga sebaliknya dengan Angra Mainyu dan prinsip Druj dalam dusta. Namun, apa itu jiwa sapi? Jiwa sapi atau Geush Urva bukan sekadar sapi yang berbicara dalam tulisannya, tapi simbol dari kehidupan itu sendiri, di mana di masyarakat pastoralis, seperti yang sudah kita pelajari, adalah tempat di mana ternak dan menggembala menjadi pusat kehidupan. Sapi memberi susu, makanan, tenaga, kekayaan, status sosial, dan juga stabilitas ekonomi. Namun, di masyarakat ini juga, kalau ternak dirampas, dibunuh, dan disiksa, kehidupan sosial juga ikut hancur. Dewa-dewa sebelumnya selalu mengagungkan kekuasaan, kepemilikan yang berlebih atas yang lain, dan penaklukan dunia untuk mencapai kemakmuran diri dan keagungan, menggambarkan manusia ideal seperti, walaupun tidak terbatas, sebagai semacam prajurit. Sedangkan dalam Zoroastrianisme, manusia ideal adalah seorang penggembala, mereka yang melindungi, mengurus, memberi makan, dan hidup dari yang mereka kerjakan dan bangun tanpa adanya kekejaman dan kehancuran. Ternak mirip seperti rakyat biasa, mayoritas manusia yang tidak diciptakan untuk kekuatan perang dan perampasan, tapi untuk kehidupan itu sendiri, yang digambarkan dengan ketenangan, kestabilan, dan kelembutan. Melindungi jiwa sapi berarti melindungi kehidupan itu sendiri, menganggap bahwa apapun yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan sebagai proses menggembala sapi, merawatnya, memberinya makan, dan mengurusnya. Kehidupan itu sendiri membutuhkan pelindung, dan perlindungan yang dilakukan adalah dengan menyelaraskan diri dengan Asya, prinsip kebaikan. Wahai Asya, kapankah aku dapat melihatmu? Kapan pula aku dapat mengenal pikiran baik dan jalan menuju Ahura yang paling layak disembah? Wahai Mazda, melalui ajaran sucimu yang agung, semoga kami dapat menahan lidah para pengganggu dan para pengikut dusta. Namun, pencarian Asya sendiri bukan sesuatu yang bisa didapatkan dan selesai. Mengetahui Asya sebagai kebenaran tidak berarti benar-benar menguasainya. Seseorang harus membuka batin dan terus-menerus mencari pikiran baik, mengetahui perbedaannya dengan dusta, dan memiliki kekuatan untuk membungkamnya. Inti paling dalam dari kitab-kitab suci dan ajaran Zoroastrian ini pada dasarnya adalah pesan etis. Ini adalah pesan kunci yang terus-menerus ditegaskan berulang kali. Manusia memiliki kehendak bebas dan terdapat gagasan yang sangat jelas tentang benar dan salah, tentang baik dan jahat. Seluruh realitas yang diciptakan terbagi ke dalam kebenaran dan kepalsuan, ke dalam benar dan salah,
cahaya dan kegelapan, pertarungan antara baik dan jahat, antara kebenaran dan penipuan, Asha dan Druj adalah inti agama ini dan kitab-kitab suci Avestan. Manusia memajukan Asha melalui pelaksanaan ritual-ritual Zoroastrian ini seperti liturgi yasna atau doa-doa harian dan yang lainnya. Tetapi pada tingkat pribadi, seperti yang sudah dijelaskan, dilakukan dengan mantra utama yang harus diikuti orang-orang, Humata, Hukta, Varsta, yang berarti pikiran baik, perkataan baik, dan perbuatan baik. Orang yang telah mencapai Asha atau setidaknya terus-menerus berpegang pada Asha dalam hidupnya dikenal sebagai Ashavan. Begitu juga sebaliknya, mereka yang berlawanan, pengikut Druj, disebut sebagai Drekvan. Lalu aku berkata kepadanya, untuk pertanyaan pertama, aku adalah Zarathustra, musuh sejati bagi sang pendusta. Sejauh kemampuanku, tetapi aku hendak menjadi penopang yang kuat bagi orang benar, agar aku dapat mencapai hal-hal mendatang dari kekuasaan yang tak terbatas. Sejauh aku memuji dan menyanyikan pujian bagimu, wahai Mazda. Ini berarti manusia harus memilih posisi moralnya dalam setiap situasi. Tidak ada yang namanya netralitas. Kebenaran adalah hal yang benar dan harus dibela. Identitas manusia ditentukan dari pembelaannya. Bahasa dan ajaran adalah alat untuk melawan kekacauan. Kehidupan moral manusia secara keseluruhan terhubung dengan nasib kosmos alam semesta itu sendiri. Pertarungan terus-menerus di dalam jiwa manusia ini dipercaya pada akhirnya akan terwujudkan dalam susunan yang lebih besar, baik itu dalam keluarga, komunitas kecil, sosial politik yang lebih besar, bahkan dalam kosmos atau alam semesta itu sendiri, yang nantinya akan berakhir pada eskatologis atau akhir zaman yang besar. Dalam Vendida, salah satu teks Avestan yang berasal sekitar 1100 sampai 500 sebelum Masehi, kisah penciptaan diceritakan di mana Ahura Mazda menciptakan dunia yang sempurna, dan ini berlangsung dalam sekitar 6000 tahun sampai nantinya roh Angra Mainyu menyusup dan menyebarkan Druj dan menciptakan situasi yang kita hadapi, di mana dunia bertarung antara kebaikan dan kejahatan. Pembalikannya kita pelajari setelah munculnya Zarathustra dan mengajarkan bagaimana cahaya melawan dan bisa tetap menang pada akhirnya. Ini terus berlanjut terus-menerus sampai nantinya muncul penyelamat, seorang Mesaya yang disebut sebagai Saoshan, di mana dunia akan direvitalisasi dalam peristiwa yang dikenal dengan Frasokereti atau penyegaran kembali dunia. Peristiwa ini akan membuat Angra Mainyu dan Druj dihalau dan Ahura Mazda sekali lagi akan menjadi seperti semula, di mana dunia sempurna, penuh harmoni dan keteraturan. Nantinya setelah ini terjadi, manusia-manusia yang sudah memilih posisi moral mereka dan bertanggung jawab semasa kehidupan mereka dihidupkan kembali, dan mereka akan mendapatkan balasan setelah mati dan dihakimi berdasarkan tindakan mereka. Bagi kita, mungkin ini adalah hal yang sudah cukup umum dalam pembahasan teologis. Namun pada saat itu, ini adalah hal yang sangat baru. Dunia yang berakhir memang ada dalam banyak narasi teologis maupun mitologis dalam banyak tradisi. Tapi penghakiman setelahnya, sejauh yang kita tahu, baru muncul dalam agama ini, di mana dulunya perbuatan dalam kehidupan itu selalu berpengaruh ke dalam kehidupan itu sendiri, bukan setelahnya, baik itu dalam status, keberlimpahan, kekayaan, dan keagungan, dan yang lainnya. Setiap ritual dan persembahan selalu dibalas di dalam kehidupannya, bukan setelah kehidupan itu sendiri. Ashavan, orang yang telah mengikuti dan memajukan Asha dalam hidupnya, akan menjalani kehidupan yang menyenangkan dalam kebersamaan dengan Ahura Mazda di dunia sempurna ini. Sementara Drekvan yang memajukan penipuan dan kejahatan di dunia akan dihukum dan menghadapi kehidupan setelah mati yang sangat tidak menyenangkan di sebuah tempat yang disebut rumah kebohongan. Diajarkan bahwa pada titik ini orang mati akan dipaksa berjalan melintasi sebuah jembatan. Di sisi lain terdapat surga, tetapi di bawah jembatan terdapat rumah kebohongan yang pada dasarnya bisa kita anggap sebagai neraka. Bagi Ashavan atau orang benar, jembatan ini akan sangat lebar dan mudah diseberangi. Tetapi bagi Drekvan, orang yang buruk, jembatan itu akan terasa menyempit dan menjadi setipis tepi pisau, sehingga hampir mustahil untuk diseberangi, dan menyebabkan orang itu tak terelakkan akan jatuh ke dalam hukuman abadi. Dengan kekuasaan mereka, para Karapan dan Kafi membiasakan umat manusia kepada tindakan-tindakan jahat sehingga merusak kehidupan. Jiwa mereka sendiri dan diri mereka sendiri akan menyiksa mereka ketika mereka tiba di tempat jembatan pemisah. Untuk selama-lamanya mereka akan menjadi penghuni rumah kebohongan.
Karapan atau Kapi adalah imam-imam lama yang memuja banyak dewa dan menentang Zarathustra. Dalam tradisi Zoroastrianisme, mereka digambarkan menjaga ritual lama dan menyesatkan manusia, yang dalam tradisi India yang dekat dengan Iran sebenarnya adalah penyair atau orang bijak. Ini menunjukkan kembali bahwa Iran kuno memiliki agama yang mirip dengan tradisi Veda India. Namun, sama seperti tokoh besar religius lainnya, ajaran Zarathustra langsung ditolak karena ajarannya jelas bertolakan langsung dengan religiusitas yang memang sudah dipercayai di zamannya. Masyarakat yang sangat religius dengan semua ritual pengorbanan dan pemujaan mereka yang sudah turun-temurun mereka lakukan, mendengar seseorang meskipun dia imam menjelaskan bahwa selama ini yang mereka dan para leluhur mereka lakukan adalah hal yang salah, itu adalah hal yang sangat berani dan pasti akan ditolak. Tapi fakta bahwa agama ini menjadi agama terbesar di dunia kuno dan memiliki pengaruh yang sangat besar kepada agama dan filsafat sampai hari ini menunjukkan bahwa ada kontradiksi dari penyebaran ini. Bagaimana proses penyebarannya sebenarnya sampai-sampai Cyrus Darius Xerxes juga menganutnya. Bagaimana sejarah penyebaran Zoroastrianisme? Dalam narasi tradisionalnya, penolakan yang terjadi membuat Zarathustra mengalami keterasingan. Dia seperti seorang pemikir yang melihat sesuatu yang terlalu awal untuk zamannya, seorang nabi yang membawa suara yang belum siap didengar masyarakatnya, atau seorang filsuf yang menyampaikan kebenaran yang terlalu mengganggu bagi tatanan sosial lama. Zoroastrianisme awal muncul di Iran Timur atau wilayah Iranik yang membuatnya sangat dekat dengan penggembalaan, ritual lama, dan konflik antar kelompok, namun tidak berada di tengah kota untuk benar-benar menyebar ajarannya dengan luas. Tapi semua itu berubah ketika Zarathustra memperoleh dukungan dari Vistaspa atau Kavi Vistaspa, seorang penguasa atau bangsawan di daerah itu yang kemudian nantinya menjadi pelindungnya. Dukungan politik sangat penting bagi ajaran spiritual agar benar-benar berkembang dalam masyarakat dan tidak hanya menjadi kepercayaan pribadi. Dan dari sinilah Zoroastrianisme mulai bergerak dari lingkaran kecil pengikut menuju tradisi yang dapat diwariskan, sampai nantinya proses penyebarannya masuk ke tingkat yang jauh lebih besar melalui kerajaan-kerajaan Iran yang dimulai dari Kekaisaran Achaemenida. Kekaisaran Achaemenida berdiri sebagai salah satu imperium terbesar dalam sejarah kuno. Dengan Cyrus the Great atau Kores Agung, Persia berkembang dari kekuatan lokal Iran membentang ke Mesopotamia, Anatolia, Levant, Mesir, hingga Asia Tengah. Cyrus yang pragmatis dikenal membebaskan orang-orang Yahudi dari pembuangan Babilonia dan mengizinkan mereka kembali ke tanah mereka. Dan Cyrus sendiri dikatakan sebagai seorang Zoroastrian. Ada sarjana, terutama Mary Boyce, yang melihat bukti bahwa Cyrus berada dalam lingkungan religius Iran yang dekat dengan penyembahan Ahura Mazda. Tapi bukti langsungnya tidak sejelas di masa Darius nantinya, yang membuat posisi ini masih dalam perdebatan. Namun pada masa Darius pertama, semuanya sudah jelas. Prasasti-prasasti kerajaan, terutama prasasti Behistun, Darius berulang kali menyebut Ahura Mazda sebagai sumber legitimasi kekuasaannya. Darius mengatakan bahwa Ahura Mazda memberikan kerajaan kepadanya dan membantunya mengalahkan para pemberontak. Ini adalah teologi politik. Darius yakin dia menang karena dia berada dalam tatanan yang benar. Musuh-musuhnya digambarkan sebagai pendusta, penipu, atau pemberontak yang membawa kekacauan. Raja yang benar berdiri bersama Asya, sementara para pemberontak dan penipu berdiri dalam wilayah Druj. Disinilah Ahura Mazda masuk ke pusat kekaisaran. Zoroastrianisme pada akhirnya menjadi fondasi ideologis bagi Raja Persia. Dalam prasasti kerajaan juga, Ahura Mazda digambarkan sebagai pencipta bumi, langit, manusia, dan kebahagiaan bagi manusia. Raja tidak hanya mengelola wilayah, tetapi juga harus menjaga tatanan dunia dan alam semesta. Ketika para raja menumpas kebohongan dan pemberontakan, dia sedang memulihkan keteraturan yang dikehendaki oleh Ahura Mazda. Namun bukan berarti Zoroastrianisme juga adalah agama kekaisaran. Kita tahu bahwa Ahura Mazda dipuja dan dipakai dalam bahasa resmi kerajaan, tapi seberapa jauh doktrin Angra Mainyu, ritual api, eskatologi, dan pembacaan Gathas hadir dalam keseharian kekaisaran dan juga para warganya, kita tidak benar-benar tahu. Administrasi Persia terkenal luas dan kompleks. Satrapi atau provinsi-provinsi kerajaan, jaringan jalan, sistem upeti, birokrasi multibahasa, serta pusat-pusat simbolik seperti Persepolis. Persepolis sendiri bukan hanya ibu kota seremonial, tetapi panggung visual dari kekuasaan Achaemenida. Relief-reliefnya menggambarkan berbagai bangsa datang membawa persembahan kepada raja. Fakta bahwa Cyrus sendiri tidak memaksakan agamanya, kemungkinan besar agama-agama lain tetap dibiarkan ada dan berkembang dan tidak memaksakan Zoroastrianisme ke seluruh provinsi-provinsi
esensinya. Orang Babilonia tetap memiliki tradisi kuilnya, orang Mesir tetap menjaga dewa-dewa Mesir, komunitas Yahudi tetap mempertahankan identitas agamanya. Setelah pembuangan Babilonia, orang Yahudi hidup dalam dunia yang dikuasai Persia. Di sanalah mereka bertemu dengan atmosfer religius Zoroastrianisme yang memiliki gagasan mengenai malaikat, iblis, penghakiman akhir, kebangkitan, dan akhir zaman. Dalam studi teologi, sering dijelaskan bahwa pada periode inilah gagasan eskatologis dan kosmologis dalam Yudaisme juga muncul, atau setidaknya berpengaruh dalam bahasa teologis mereka. Penyebaran Zoroastrianisme pada masa Akhemenia terjadi melalui elit Persia, prasasti kerajaan, administrasi, simbol kekuasaan, komunitas Iranik, dan kehadiran para magi, imam Iran Barat. Herodotus dalam The Histories memberikan salah satu kesaksian Yunani paling awal tentang masyarakat Iran dan para magi. Herodotus menggambarkan magi sebagai kelompok imam dari dunia media atau Persia yang memiliki peran penting dalam ritual dan istana. Dia juga mengatakan orang Persia tidak membuat patung, kuil, atau altar. Mereka bahkan menganggap praktik seperti itu bodoh karena mereka tidak membayangkan para dewa dalam rupa manusia. Sebaliknya, mereka mempersembahkan korban di puncak gunung kepada langit, juga kepada matahari, bulan, bumi, api, air, dan angin. Dalam penulisan ini, kita dapat melihat bagaimana pertemuan Persia dan Yunani yang sangat berbeda dalam tradisi religius mereka. Begitu juga dalam pandangan politik mereka. Dalam pandangan Yunani, Persia adalah raksasa dari timur yang kaya, luas, megah, religius, dan hierarkis, dan diperintah oleh Raja Agung. Sementara bagi Persia, Yunani hanyalah kumpulan kota-kota kecil yang keras kepala, sering bertengkar satu sama lain, tapi sulit ditaklukkan. Para magi menjadi figur penting dalam imajinasi Yunani. Mereka dilihat sebagai imam Persia, penjaga ritual, penafsir tanda, dan orang-orang yang memiliki pengetahuan sakral, yang membuat kata magos bahkan berkembang menjadi akar dari kata magic atau sihir. Ini menarik karena dari sudut pandang Persia, magi adalah kelompok imam atau ahli ritual, pemimpin-pemimpin agama. Tetapi dalam imajinasi Yunani dan kemudian Romawi nantinya, mereka perlahan berubah menjadi simbol kebijaksanaan timur, astrologi, ilmu rahasia, dan kekuatan spiritual yang asing. Yunani dan Persia menjalani konflik terus-menerus mulai dari Cyrus, Darius, sampai nantinya Xerxes dalam pertempuran-pertempuran besar, mulai dari Marathon, Thermopylae, Salamis, dan Plataea. Perang yang bagi Yunani menjadi kisah hidup mati peradaban, namun bagi Persia adalah salah satu dari banyak urusan perbatasan dalam kekaisaran yang membentang dari Asia Tengah sampai Mesir. Perbedaan skala ini penting karena Yunani menjadikan perang itu sebagai mitos identitas, namun Persia tidak runtuh hanya karena gagal menaklukkan Yunani. Persia masih bertahan lebih dari 100 tahun setelahnya, namun Yunani sendiri mengumpulkan semacam imajinasi penaklukan terhadap Persia yang nantinya berkembang di bawah anak muda mengerikan dari Makedonia, Alexander Agung. Alexander Agung menaklukkan Persia dan membuat keadaan benar-benar berubah. Tradisi Zoroastrian kemudian mengingat penaklukan Alexander sebagai bencana besar. Dalam legendanya seperti Denkard dan Book of Ardaviraf, Alexander digambarkan sebagai perusak yang membakar atau menghancurkan teks-teks suci Persia. Sebagian sumber klasik seperti Diodorus Siculus juga menceritakan kehancuran Persepolis oleh pasukan Alexander, sementara bukti arkeologis menunjukkan jejak kebakaran di kompleks istana. Zoroastrianisme tidak hilang tetapi posisinya benar-benar berubah. Di beberapa daerah bekas kekuasaan Persia seperti Anatolia, Mesopotamia, dan Kaukasus, komunitas Irak masih mempertahankan praktik keagamaan mereka. Strabo, penulis Yunani Romawi abad pertama sebelum Masehi, mencatat keberadaan penjaga api dan tempat-tempat suci para dewa Persia di Kappadokia, wilayah yang sebelumnya berada dalam orbit Akhemenia. Zoroastrianisme memasuki periode antara tidak lagi menjadi ideologi imperial Akhemenia, tetapi belum juga menjadi agama negara yang terlembagakan seperti pada masa Sasania. Dan dari kekosongan inilah muncul dinasti Parthia. Setelah masa Helenistik, tradisi Iran kembali memperoleh ruang politik melalui Kekaisaran Parthia atau Arsacid yang berlangsung dari sekitar 247 sebelum Masehi sampai 224 Masehi. Namun periode Parthia sering menempati posisi ambigu dalam sejarah Zoroastrianisme. Dalam narasi Sasaniah kemudian, masa ini kadang digambarkan sebagai masa kemunduran. Ketika agama lama dianggap melemah, praktik-praktiknya tidak lagi dijaga dengan baik dan kitab-kitab suci tercerai-berai sampai akhirnya dipulihkan kembali oleh para raja Sasania. Tetapi
Tetapi jika kita melihat bukti historis yang tersedia, gambaran itu tampaknya terlalu sederhana. Kekaisaran Parthia bersifat lebih longgar, aristokratik, dan plural. Wilayahnya mencakup banyak bangsa, bahasa, dan tradisi keagamaan. Zoroastrianisme tetap hidup tetapi berdampingan dengan tradisi Yunani, kultus-kultus lokal, kepercayaan Mesopotamia, dan agama-agama lain yang bergerak di sepanjang jalur perdagangan. Para penguasa Arsasid tampaknya memiliki identitas Iran dan berada dalam lingkungan Mazdean atau Zoroastrian, tetapi mereka juga membiarkan pluralitas agama berlangsung di wilayah kekaisaran. Peningkatan penggunaan gambar dan ikonografi religius terjadi di masa ini. Setelah beberapa abad berada dalam kontak dengan dunia Helenistik, India, dan tradisi lokal yang kaya dengan gambar ilahi, bentuk-bentuk visual mulai menjadi lebih menonjol. Yazata, yaitu kekuatan-kekuatan ilahi yang dipuja dalam tradisi Zoroastrian, mulai lebih sering digambarkan dalam bentuk ikonografis dan seringnya merupakan personifikasi dari kekuatan-kekuatan itu. Salah satu perkembangan penting lain adalah meningkatnya perhatian terhadap kultus api. Salah satu api suci Parthia, Ad-Durburzanmir, mungkin menjadi api pertama yang memperoleh ketenaran. Di sini juga kita mulai melihat kemunculan Ataskade sebagai ruang ibadah yang semakin penting. Kuil api menjadi pusat ritual tempat para imam menjaga api suci, mempersembahkan liturgi, dan memelihara simbol kemurnian. Dalam Zoroastrianisme, api tidak disembah sebagai Tuhan, tetapi dijaga sebagai lambang Asya, terang, kemurnian, keteraturan, dan kehadiran kebenaran. Terang api melawan gelap, sebagaimana Asya melawan Druj. Yang lebih dalam adalah bahwa api menunjukkan bagaimana tatanan harus dijaga dari pembusukan. Api hanya tetap menyala jika ada disiplin, kayu yang tepat, ruang yang bersih, penjagaan imam, dan aturan kemurnian. Manusia yang ingin hidup dalam Asya juga harus menjaga pikirannya, ucapannya, dan tindakannya dari pencemaran Druj. Dalam gelap, bentuk-bentuk dunia tersembunyi dan tidak dapat dilihat. Dengan api, manusia dapat membedakan jalan, wajah, benda, dan bahaya. Secara filosofis, api menjadi lambang penyingkapan kebenaran, kondisi yang membuat kebenaran dapat tampak, bukan kebenaran itu sendiri. Karena itu, ketika api dijaga di kuil, yang dijaga bukan hanya nyala fisik dari api itu sendiri, tetapi kemungkinan manusia untuk terus-menerus mengingat bahwa dunia harus dilihat melalui terang Asya, bukan melalui kabut atau kegelapan dari Druj. Pada masa Parthia ini juga, tradisi kemudian menisbahkan adanya upaya untuk mengumpulkan kembali dan melestarikan Avesta kepada Raja Arsasid bernama Vologases, sering diidentifikasi sebagai Vologases pertama yang memerintah pada abad pertama Masehi. Beberapa studi modern juga membahas fase-fase awal kodifikasi Avesta pada masa Parthia sebelum proses yang lebih jelas terjadi pada masa Sasaniyah nanti. Masa Parthia ini bisa kita anggap sebagai semacam penjaga api yang terus menjaganya dari kepadaman terhadap kegelapan, sampai nantinya diberikan kepada Sasaniyah yang menyalakannya jauh lebih besar dari masa-masa sebelumnya. Sasaniyah memerintah Iran antara 224 sampai 652 Masehi. Di masa inilah Zoroastrianisme mencapai puncak kekuasaan dan prestisenya. Karena disinilah para ahli agama dan para raja ingin menjadikan Zoroastrianisme sebagai fondasi kekaisaran secara sistematis, karena benar-benar sudah masuk dalam struktur kekuasaan, hukum, politik, dan identitas resmi kekaisaran. Pada masa ini Timur Tengah sedang berubah secara besar-besaran. Kekristenan semakin kuat, Manikeisme muncul sebagai agama baru yang sangat kompetitif, dan berbagai tradisi lain seperti Yudaisme, Buddhisme, Hindu, serta agama-agama lokal tetap hidup di wilayah kekaisaran. Setelah abad keempat, kekristenan adalah agama resmi kekaisaran Bizantium, Romawi Timur. Sebagai musuh dari Sasaniyah, penguasa dan imam Zoroastrian memandang Kristen sebagai musuh juga. Jika agama-agama lain memiliki kitab, doktrin, dan ortodoksi yang jelas, maka Zoroastrianisme juga harus memperjelas dirinya. Apa kitab sucinya, siapa imam resminya, apa ajaran yang benar, dan mana yang harus dianggap menyimpang. Di masa inilah kodifikasi Avesta berada pada puncaknya. Terjadi pengumpulan tradisi, pembakuan liturgi, penyusunan teks, dan pembentukan tafsir yang resmi. Kelas pendeta juga memperoleh kekuasaan yang jauh lebih besar. Para magi kini semakin dekat dengan negara. Rohaniwan berpangkat tinggi dikenal sebagai mobed, dan posisi tertinggi mereka disebut mobe dan mobed, imam dari para imam. Mereka terlibat dalam penafsiran hukum, legitimasi raja, pendidikan agama,
agama, pengelolaan kuil api, dan dalam beberapa kasus, politik istana. Atas kade atau kuil api berfungsi sebagai tempat ritual, simbol kemurnian, dan pusat dari komunitas. Banyak kuil yang sebelumnya mungkin didedikasikan kepada Yazata atau figur ilahi tertentu dalam tradisi Zoroastrianisme ini mulai diarahkan ulang kepada altar api. Dalam beberapa kasus, gambar-gambar Yazata dihancurkan atau digantikan dengan api. Menghancurkan pengaruh sebelumnya yang penuh dengan gambaran dewa-dewa kembali kepada altar api. Ajaran yang dianggap sesat seperti Zurvanisme yang menafsirkan waktu dan bukan Ahura Mazda sebagai yang tertinggi ditekan dan dianggap bermasalah. Mazdakisme yang digambarkan menekankan kesetaraan dan mengkritik mereka yang memiliki kekayaan berlebihan, semacam gerakan proto-komunal atau kuasi komunis jauh sebelum Karl Marx menulis tulisannya, juga dianggap sesat karena bisa mengganggu kekuasaan. Semakin kuat agama ini sebagai institusi negara, semakin besar pula potensi kekerasannya terhadap kelompok lain. Pada masa Sasania, tingkat toleransi memang berbeda-beda tergantung penguasa dan situasi politiknya. Ada masa ketika komunitas Kristen, Yahudi, Manikeis, Buddhis, Hindu, dan kelompok lain dapat hidup dalam wilayah kekaisaran. Tetapi kebanyakan masa, seperti di bawah Kartir, semua yang berbeda dianggap sebagai lawan dan semuanya dianggap sesat dan harus ditekan. Ini sebenarnya adalah ironi sejarah yang kuat. Agama yang dulu muncul sebagai kritik terhadap kekuasaan religius lama pada masa Sasania berubah menjadi kekuasaan religius itu sendiri. Setelah perang panjang melawan Romawi Timur, kekaisaran Sasania pada akhirnya melemah dalam ekonomi, militer, dan legitimasi politiknya. Setelah masa Khosrow kedua, istana Sasania mengalami kekacauan suksesi. Raja-raja naik dan turun dalam waktu singkat, elit-elit terpecah, dan kekaisaran kehilangan stabilitas internal. Api yang terlalu besar sepertinya membutuhkan bahan bakar yang lebih besar dan kestabilan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan di masa kelemahan inilah, bangsa Arab dengan Islam yang sedang berkembang di Jazirah Arab mulai melakukan ekspansi dan pada akhirnya menyentuh Persia dan meruntuhkannya. Dan dengan itu juga kejatuhan Zoroastrianisme terjadi. Tahap awal penaklukan terjadi di wilayah barat Sasania, terutama Mesopotamia atau Irak sekarang, yang menjadi gerbang antara Arabia dan jantung Persia. Pertempuran Al-Qadisiyah sekitar 636 Masehi menjadi titik balik besar karena membuka jalan menuju Ctesiphon, ibu kota Sasania. Ketika Ctesiphon jatuh, Sasania kehilangan pusat politik dan simboliknya, tetapi Iran belum langsung jatuh seluruhnya. Yezdegerd ketiga, raja terakhir Sasania, melarikan diri ke timur untuk mencari dukungan. Namun setelah kekalahan besar di Nahavan sekitar 642 Masehi, kekuatan militer Sasania semakin runtuh. Wilayah-wilayah Iran kemudian ditaklukkan secara bertahap melalui perang, perjanjian, negosiasi, dan penyesuaian elit lokal. Kematian Yezdegerd III di Merv pada tahun 651 Masehi menjadi penanda simbolik berakhirnya dinasti Sasania. Dengan jatuhnya Yezdegerd ketiga, Zoroastrianisme kehilangan negara pelindungnya. Setelah penaklukan Muslim, Zoroastrianisme berubah menjadi agama komunitas taklukan. Orang-orang Zoroastrian diberi status sebagai komunitas yang dilindungi, mirip dengan Ahlul Kitab. Meskipun posisi mereka dalam hukum Islam tidak selalu sesederhana komunitas Yahudi dan Kristen, mereka tetap dapat menjalankan agama mereka, tetapi harus hidup di bawah tatanan politik baru dan harus membayar jizyah, yang berarti tetap boleh menganut agama asal membayar pajak. Penetapannya sebagai Ahlul Kitab atau yang mirip dengannya dikarenakan mereka adalah komunitas agama yang memiliki kitab suci dan tradisi wahyu, dan juga menyembah Tuhan yang satu, yang membuat Zoroastrianisme dalam banyak sejarah Islam juga melihat Zarathustra sebagai salah satu dari banyak nabi yang diutus oleh Tuhan, meskipun namanya tidak disebutkan secara eksplisit dalam kitab suci. Namun monoteistik, penyembahan terhadap satu Tuhan oleh Zoroastrianisme sebenarnya cukup problematik karena Gathas dan Avesta memang menempatkan Ahura Mazda sebagai pencipta dunia dan sebagai Tuhan tertinggi. Namun kita juga belajar bahwa ada roh destruktif bernama Angra Mainyu yang menjadi semacam lawan, yang kita tidak tahu apakah posisinya itu setara atau memang di bawah dari Ahura Mazda. Dan juga adanya Yazatas, makhluk-makhluk ilahi yang mungkin mirip dengan dewa-dewa yang juga dihormati. Dan dari Zurvanisme yang kita pelajari sebelumnya, walaupun dikatakan sesat oleh Sasania, menjelaskan bahwa Ahura Mazda dan Angra Mainyu sebenarnya berasal dari tatanan yang lebih besar, yaitu waktu atau Zurvan. Memang Ahura Mazda adalah pusat ilahi yang paling kuat, tetapi dunia spiritual yang lebih luas dan kompleks dari itu membuatnya tidak bisa dijelaskan
yang persis sama dengan monoteistik Abrahamik baik dalam Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Kosmologi dualistik Zoroastrianisme dengan pertentangan antara kebaikan dan kejahatan memiliki kemiripan kuat dengan teologi agama-agama Abrahamik. Di satu sisi ada Tuhan yang baik bersama makhluk-makhluk ilahi yang mendukung kebenaran. Di sisi lain ada kekuatan jahat bersama makhluk-makhluk destruktif yang menyesatkan manusia. Struktur seperti ini mengingatkan kita pada teologi kekristenan dan juga Islam, terutama dalam gagasan tentang Tuhan dan malaikat yang berhadapan dengan iblis serta kekuatan-kekuatan setannya. Kemiripan itu semakin jelas dalam ajaran eskatologisnya. Zoroastrianisme memiliki gagasan tentang penghakiman setelah mati, kebangkitan orang mati, pembalasan berdasarkan tindakan manusia selama hidup, serta nasib akhir berupa kebahagiaan surgawi atau penderitaan. Bagi kita hari ini, gagasan seperti ini terdengar sangat akrab karena juga hadir dalam kekristenan, Islam, dan sebagian tradisi Yudaisme. Bahkan gagasan tentang jembatan yang harus diseberangi setelah mati, yang bagi orang benar menjadi jalan keselamatan dan bagi orang jahat menjadi tipis serta mengerikan, memiliki paralel yang sangat dekat dengan tradisi Islam. Banyak pembahasan menjelaskan, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, pengaruh tradisi Iran dalam Yudaisme pasca pembuangan berlanjut ke dalam kekristenan dan juga Islam. Tapi tidak bisa juga dikatakan bahwa ada penyalinan yang terjadi. Yang lebih mungkin terjadi sepertinya adalah gagasan-gagasan Zoroastrianisme memperkuat atmosfer intelektual dan religius yang membuat yang lain ikut membahasnya juga, yang mungkin dari sebelumnya juga sudah ada, cuma lebih dibahas lagi karena adanya pertemuan ini. Dan pengaruh ini pun tidak bisa juga dikatakan satu arah. Bisa jadi agama Abrahamik juga secara aktif membuat Zoroastrianisme terpengaruh karena lingkungan religius masa ini yang berdekatan. Terlepas dari itu semua, banyak komunitas Zoroastrian tetap bertahan selama berabad-abad, terutama di daerah seperti Fars, Kerman, dan Yazd. Kuil api juga masih dijaga, para imam masih mempertahankan ritual, tradisi Persia Tengah masih hidup dalam komunitas Zoroastrian. Namun secara perlahan semakin banyak orang Iran masuk Islam karena kombinasi banyak faktor, keyakinan baru, perkawinan, relasi sosial, akses ekonomi, pajak, peluang administratif, kedekatan dengan elit baru, dan perubahan generasi. Bagi Zoroastrianisme, transformasi ini tetap berarti kehilangan besar. Agama ini kehilangan status mayoritas dan perlindungan negara. Banyak kuil api kehilangan patronase, kelas imam kehilangan kekuatan politik, secara sosial menjadi muslim semakin memberi keuntungan. Akibatnya Zoroastrianisme menyusut dari abad ke abad. Sebagian penganut Zoroastrian akhirnya bermigrasi ke India, terutama ke Gujarat. Mereka kemudian dikenal sebagai Parsis, dari kata Persian, orang Persia. Tradisi Parsi mengingat migrasi ini sebagai usaha menyelamatkan agama dan identitas mereka setelah perubahan besar di Iran. Di India, mereka mempertahankan api suci, ritual, endogami komunitas, bahasa liturgis, dan ingatan tentang tanah asal Persia. Diaspora Parsi ini menjadi salah satu bentuk kelanjutan terpenting Zoroastrianisme setelah kejatuhan Sasania. Agama yang pernah menjadi pilar kekaisaran Persia kini bertahan sebagai warisan komunitas diaspora. Karena mereka telah berada di India selama berabad-abad ini, mereka mengembangkan praktik-praktik unik karena wilayah tersebut dan karena kurangnya kontak dengan kerabat Zoroastrian mereka di Iran. Hari ini, orang-orang Parsi adalah komunitas mayoritas. Mereka adalah komunitas Zoroastrian terbesar di dunia. Dalam beberapa periode, mereka bahkan dilihat orang-orang Zoroastrian Iran sebagai semacam penjaga iman sejati. Banyak imam dari Iran semacam pergi ke India untuk belajar dari orang-orang Parsi, karena mereka telah melestarikan banyak kitab suci dan tradisi ini dalam tingkat yang lebih besar daripada yang mungkin dilakukan di Iran. Dalam modernitas barat, nama Zarathustra kembali muncul dengan cara yang sangat aneh melalui Friedrich Nietzsche. Dalam bukunya The Spoke Zarathustra, Nietzsche melihat bahwa Zarathustra adalah manusia jenius pertama yang membawa moralitas besar mengenai baik dan jahat ke dalam sejarah manusia, yang sebelumnya seperti yang kita lihat memang tidak ada atau setidaknya tidak spiritual. Karena Nietzsche dalam tulisan-tulisannya melihat cukup banyak masalah yang bermunculan dari moralitas mengenai baik dan jahat ini, seperti yang dijelaskan menetapkan yang lemah sebagai lebih kuat dari yang kuat, karena bahasa moralitas ini menurutnya tidak mengafirmasi kehidupan dan membuat vitalitas dari kehidupan menurun dan bisa membawa kepada kekosongan. Menurut imajinasi Nietzsche, Zarathustra harus kembali untuk melampaui moralitas yang sudah dia bawa sebelumnya. Nietzsche terlihat seperti mencoba untuk mengatakan karena dia sudah membuat dunia seperti yang kita lihat hari ini, Zarathustra haruslah kembali untuk yang dikatakan Nietzsche memperbaiki dunia dan kehidupan itu sendiri. Pada akhirnya, Zoroastrianisme membawa salah satu gagasan paling kuat dalam sejarah manusia, bahwa hidup bukan sekedar bertahan di dunia, tetapi memilih posisi moral dalam dunia. Setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan ikut mengarahkan dunia, entah menuju Asya atau menuju Druj, menuju kebenaran atau menuju kebohongan, menuju keteraturan atau menuju
menuju kehancuran. Inilah inti terdalam ajaran Zarathustra. Dunia bukan hanya tempat para dewa bertarung jauh di langit. Pertarungan itu ada di dalam diri manusia. Pertarungan itu terjadi ketika seseorang memilih untuk berkata benar atau berdusta, ketika seseorang memilih menjaga kehidupan atau merusaknya, ketika seseorang memakai kekuasaan untuk melindungi yang lemah atau menindasnya. Dalam Zoroastrianisme, moralitas bukan urusan kecil yang hanya menyangkut hubungan antar individu. Moralitas memiliki bobot kosmis. Apa yang kita lakukan ikut menentukan bentuk dunia. Karena itu, Zoroastrianisme terasa anehnya sangat modern di tengah dunia hari ini yang dipenuhi manipulasi, propaganda, kebohongan politik, kekerasan, krisis ekologis, dan runtuhnya kepercayaan. Pertanyaan Zarathustra masih terasa hidup. Apakah kita berdiri di pihak kebenaran atau diam-diam ikut memperkuat dusta? Apakah kita menjaga api atau membiarkannya padam? Apakah kita hidup dengan pikiran baik, perkataan baik, dan perbuatan baik, atau hanya memakai moralitas sebagai kata-kata kosong? Api menjadi simbol terbaik untuk menutup ini. Api tidak perlu berteriak untuk membuktikan dirinya. Api cukup ada, memberi cahaya, memperlihatkan bentuk dunia, dan mengingatkan manusia bahwa kebenaran harus dijaga. Sebab jika api dibiarkan, api itu akan padam. Jika kebenaran diabaikan, dusta akan mengambil tempatnya. Penganut Zoroastrianisme kini hanya tersisa dalam komunitas-komunitas kecil di Iran, India, dan diaspora. Tetapi gagasan intinya belum mati. Selama manusia masih berhadapan dengan kebohongan, kekerasan, dan kekacauan, api Zarathustra masih memiliki makna. Inti ajarannya mungkin terdengar sangat sederhana, tapi sangat berat untuk dijalani. Pikirkan yang baik, katakan yang baik, lakukan yang baik. Terima kasih.